Baik teman-teman, kalau dari episode sebelumnya itu kita sudah mengenal bagaimana cara mengisi Google Form secara otomatis atau kita tembak dari aplikasi Android ya. Kita pernah simulasikan seperti itu. Tapi ada kendala ketika nanti teman-teman harus mengaktifkan notifikasi ketika user itu submit, nanti otomatis akan ada email yang terkirim ke email user tersebut, kayak recap kayak gitu ya. Sebenarnya di dalam Google Form itu disiapkan seperti ini ya. Jadi tinggal teman-teman setting aja di bagian Google Form ya, yaitu collect email address, tinggal klik respond receipt. Ini tinggal klik aja always. Iya, seperti itu. Jadi ini nanti otomatis akan mengirimkan balik ke email dari user yang mengirimkan form. Jadi tinggal di save, nanti teman-teman akan ditambahkan satu field lagi yang namanya email address. Nah, yang pakai email address ini nanti teman-teman akan stuck ya. Stucknya di mana nanti kita coba cek ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, bagaimana cara mengirimkan lewat aplikasi Android. Jadi kalau kita cek secara respon itu seperti ini. Seperti kemarin ya, kita masukkan misalnya, terus namanya kita masukkan, dia acak sih, nggak masalah, yang penting ada isinya ini, dan kita submit. Oke, seperti itu. Tinggal nanti kita nunggu respon dari isiannya. Kalau isiannya itu otomatis sudah masuk ya ke dalam Google Sheet ya. Nah, Google Sheet itu sudah ada seperti ini dan sudah masuk semua, termasuk emailnya dari usernya. Cuman yang bagian yang tertampil atau bentar, kita lihat dulu responnya. Kita lihat langsung dari mailnya aja. Ini yang saya pakai email yang tadi. Ini Google Form yang isian app sheet sudah masuk nih. Yang terakhir itu banyak ya, maaf ya teman-teman, 2243 teman-teman. Jadi 2243 kalau di sini jamnya di 2243, 2244 ya. Oke, 0 menit ago, 0 menit ago, 0 minutes ago, maaf teman-teman ya. Jadi intinya udah terhubung sih ya. Maksudnya kalau nanti teman-teman bikin respon dengan menggunakan email udah langsung bisa. Nah, problemnya ketika nanti teman-teman mau bikin aplikasi Android tapi harus menggunakan respon ke user, ini nanti kita tidak bisa menggunakan hal yang sama dengan yang seperti yang kemarin ya, kita tanpa menggunakan respons. Perbedaannya saya tunjukkan di sini. Jadi kalau kita kemarin Ctrl Shift I, kita reload, kita kirimkan ulang, tidak apa-apa. Reload, kita cek respon. Ini bad respon, ternyata bad respon. Kita ulang aja nembaknya, submit lagi intinya. Karena dari captcha tadi ya, jadi agak sedikit susah. Sini ada form response,
ini masih sama, ini masih oke, dan ini sudah terkirim. Dan yang membedakan itu di bagian requestnya teman-teman. Jadi nanti otomatis akan ada tambahan email address sama email receipt dan reCAPTCHA responsing. Padahal tadi juga kalau teman-teman tambahkan tadi tanpa menggunakan respon email ke user, itu ini nggak ada. Jadi reCAPTCHA ini nanti akan membatasi kita nggak bisa langsung tembak, karena nanti setiap kali form itu dieksekusi, nanti hasilnya dari reCAPTCHA response ini nanti akan beda. Kalau kita menggunakan standar yang sama seperti ini, otomatis akan ditolak. Jadi kalau kita mau implement seperti ini, nanti otomatis kita langsung ini ya, kita buktikan. Ini sudah saya siapkan. Jadi email address sama email receipt ini kita siapkan. Untuk menerima apa? Untuk menerima ini bagian atas, yaitu dua ini, email sama email receipt, isiannya email dari user dan true. Jadi email receipt ini sebenarnya ini yang menentukan nanti ada kiriman balik ke user atau enggak. Ini yang nanti alamat usernya, alamat pengiriman dari email user. Terus kita masukkan ke dalam, jadi isian formnya atau interface-nya dari yang kita bentuk itu nanti akan ada dua tambahan, yaitu email sama email receipt, email address sama email receipt. Ini ngambilnya dari mana? Dari sini tadi. Oke, lanjut ya. Semoga nggak terlalu cepat. Di main activity kita tinggal mainin tuh, kita ambil inputan mungkin dari email yang user pengen pakai atau yang mana. Kita bisa ambil dari email.getText.string. Jadi kita sudah siapkan tampilannya di sini, view-nya. Jadi kita sudah siapkan di email. Terus yang kita harus aktifkan lagi di sini inputan email, nama NIP, dan yang email receipt ini kita defaultkan ke true saja. Kita tembak ke bagian sini, email sama email receipt seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, kita coba jalankan motornya, restart aplikasinya. Oke, muncul ya teman-teman. Kita gunakan ID 66666 misalnya, 888. Jadi kalau kita submit, responnya nanti akan kelihatan di bagian log chat ya teman-teman. Jadi di bagian sini kan ada log chat. Kita diklik log chatnya, di sini kodenya dapatnya adalah 400 ini sebenarnya yang kita tahu, atau yang saya tahu sih, yang saya tahu itu berarti ada inputan yang harusnya terisi tapi tidak ada isinya. Intinya di situ. Jadi harusnya ada isinya tapi ternyata nggak ada isinya, atau yang wajib ada isinya ternyata tidak kita kirimkan. Intinya itu. Saya coba dengan menggunakan yang reCAPTCHA response, itu juga sama. Jadi saya gunakan yang hasil dari reCAPTCHA yang respon yang sebelumnya seperti ini ya. Saya tambahkan di bagian belakangnya itu. Ternyata sama saja dan belum berhasil intinya. Seperti ini misalnya saya tambahkan ya. Tambahkan aja di sini reCAPTCHA respon. Kita ubah bagian interface-nya reCAPTCHA respon. Nah, di bagian field-nya ini malah kita ada kesusahan di bagian penamaan nih. Bagian field ini kita nggak boleh menggunakan min, harusnya menggunakan underscore, dan ini pasti akan berbeda dengan yang ada di bagian sana tadi.
Jadi ini yang di sini yang kayak dibolehkan, kasih koma. Kalau ini kita kasih min. Oke. Oh maaf, ini bisa masuk, tinggal kita langsung ke ini, kita nggak usah pakai titik koma. Bagian captcha response kita sudah masuk.